Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah, amma ba'd. Para sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi di channel saya Mat Golok Channel, masih bersama putra saya Muhammad Rashid. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan sharing dan juga mereview golok-golok yang saya miliki. Insya Allah kegiatan atau Hari Raya Idul Kurban sebentar lagi ya. Maka kita memberikan sedikit saran dan juga masukan kepada terutama para DKM dan juga kepada para sahibul kurban ya, ketika memberikan amanah kepada orang yang menyembelih, apabila di satu masjid itu tidak ada yang bisa menyembelih, maka carilah atau berilah amanah kepada orang-orang yang memang memiliki pengetahuan tentang penyembelihan ya, dari mulai sunnah dan juga adab-adabnya. Karena penyembelihan di waktu Idul Kurban adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Dan maka hendaklah salatlah dan menyembelihlah. Jadi penyembelihan dalam Islam adalah ibadah. Maka ibadah itu sudah tentu ada syarat dan ketentuannya. Nah, begitupun orang yang menyembelihnya. Ketika sahibul kurban tidak mampu menyembelih sendiri, maka diwakilkanlah. Dan yang menyembelihkannya adalah diupayakan orang yang memahami tentang tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat. Makanya tidak sedikit yang ada ya di masyarakat itu yang diberikan amanah untuk menyembelih itu orang-orang yang nggak mengerti ya. Dia cuma tahu bagaimana cara menyembelih hewan, tapi tidak mengerti ilmu secara syariatnya. Ya, pernah saya melihat itu ada orang yang menyembelih sapi ya, karena memang disewa oleh panitia. Pada saat sapinya sudah belum rubuh ya, cara merubuhkannya sudah tidak baik. Ya, sapinya nggak bisa dirubuhkan, kakinya itu kakinya disayat dengan pisau. Kemudian pada saat jatuh, disembelih lehernya masih bergerak, buntutnya diambil, masih bergerak, dipotong. Padahal ini adalah ya tidak tepat. Ketika hewan tersebut belum mati secara sempurna, diambil bagian dari tubuhnya, maka bagian tubuhnya adalah bangkai, tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian hewan tersebut mati dalam keadaan dia teraniaya. Maka para sahabat sekalian, menjadi perhatian kita semua, maka orang yang menyembelih adalah orang yang pertama bertakwa kepada Allah, kemudian dia memahami tentang ilmu dari menyembelih, kemudian dia juga mengerti tentang ya ketajaman daripada alat yang digunakan untuk penyembelihan, karena itu semua bagian daripada syarat-syarat untuk menyembelih. Selain itu juga syarat hewannya harus diperhatikan ya. Apalagi sekarang di musim PMK ini ya, kelihatannya sehat, tapi kalau kelihatannya hewan itu tidak mengapa, tapi dia sakit, maka hewan yang sakit tidak masuk dalam syarat ya, atau tidak menjadi karena salah satu syarat untuk menjadi hewan kurban adalah dia dalam keadaan sehat ya, keadaan sehat, kemudian tidak kurus, kemudian tidak cacat ya. Ada beberapa hal yang menjadi syarat-syarat untuk hewan kurban. Maka yang menjadi syarat adalah pertama sahibul kurbannya, yang kedua adalah orang yang menyembelihnya memahami tentang adab sunnah dalam menyembelih, yang ketiga adalah syarat hewan kurban. Sehingga apabila itu terpenuhi, insya Allah dengan niat ikhlas akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit memberikan mukadimah kepada para sahabat sekalian ya. Dan pada pagi hari ini saya punya golok tarisi nih, panjaungan dengan model tarisi ya. Tapi ini dekat banget dengan tarisi panjaungan itu.
Sehingga karakter goloknya ini sangat mirip dengan tarisi ya. Ini sepertinya lampunya kurang dekat ya. Nih. Nah, ini ya. Ini ada balak-balaknya. Ada dua model. Ini yang model salam nunggal. Ya. Ini menggunakan kayu kihareng atau kayu johar hitam ya. Dan cenderung golok tarisi itu tipis, sangat slim. Dan menggunakan baja permersi dia. Ini yang model salam nunggal. Ya, ini di mirror polish. Ya, agak paut sintung ya, agak melembung ke bawah. Ini rapi ya. Ini goloknya sangat slim sekali. Ini untuk menarik enak banget ya. Nah, ini bilahnya dari bahan baja permersi ya yang ditempa. Ketebalannya ini 4 mili menipis ya ke depan, kemudian terlebarnya 3,5 di mirror polish ya. Ini menggunakan plat kuningan nih ya, rapi sekali ya pengerjaannya. Ini golok panjaungan atau tarisi ya, golok panjaungan yang bukan tarisinya ya, tapi ini dengan model tarisi. Kalau ketajaman insya Allah sudah sangat mumpuni sekali ini. Kita lihat ketajamannya nih. Tuh ya, jadinya insya Allah udah cukup sekali untuk penyembelihan. Nah, tinggal tadi ya syarat orang yang menyembelihnya saja, dia paham bagaimana penyembelihan, kemudian dia tahu adab-adabnya dalam menyembelih ya, kalau alatnya sudah mumpuni. Tajam sekali para sahabat sekalian ya. Ya, kita coba sekali lagi. Ini yang model salam nunggal. Kita coba ketajamannya nih. Ya. Kita coba ketajamannya sudah mumpuni ya. Ketajamannya kalau masih nanti tinggal di stropping lagi tuh. Sudah tajam sekali nih. Kita lihat yang model betawiannya ya. Ini yang model salam nunggalnya. Ada dua nih. Kita lihat yang model betawian. Nah, ya model betawiannya ada balak-balaknya ya, ciri khasnya. Ini golok ini slim banget ini, tipis dan enteng. Enteng sekali. Sama 30 cm di mirror polish dengan model betawian terlebar 3,5 dari baja permersi. Kita lihat ketajamannya. Ya, enak banget nih. Duh. Ini sudah standar sekali untuk penyembelihan. Mendorong enak, tarik juga enak ya, 30 cm. Dan di sini handle-nya ada model grip-gripnya tuh. Ya, jadi dia masuk buat pemegangan jari. Nah, kalau untuk mendorong enak sekali nih karena jejak pegangannya. Ya. Jejak sekali. Dan di sini nyangkut di jari ya. Ini para sahabat sekalian, saya ada 5 nih golok tarisi. Ya, golok tarisi. Bagi yang berminat, monggo segera untuk menghubungi WhatsApp saya. Nah, semoga sedikit yang bisa kita sampaikan tadi ya, menjadi referensi dan menjadi masukan untuk para sahabat sekalian ketika nanti menjadi panitia Idul Kurban. Jadi jangan sembarangan mencari orang-orang yang bisa cuman menyembelih, tapi mengetahui ilmunya tentang bagaimana cara penyembelihan sesuai dengan syariat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء